Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah dari kelas PGSD 3A. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin membuat video penjelasan tentang materi variabel pembelajaran dari mata kuliah perencanaan pembelajaran sebagai tugas MIT. Baik, sebelum kita masuk ke materi variabel pembelajaran, ada beberapa komponen pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada apa variabel pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang kedua, apa yang dimaksud kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Yang ketiga ada apa yang dimaksud metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Yang keempat ada apa yang dimaksud hasil pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Dari keempat poin tersebut, saya akan menjelaskan ke bagian poin pertama, yaitu variabel pembelajaran menurut beberapa ahli. Sebelum kita mengetahui pendapat dari beberapa ahli tentang apa itu variabel pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pembelajaran variabel pembelajaran. Variabel pembelajaran merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang terdiri dari taksonomi tujuan pembelajaran, karakteristik pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta organisasi isi pembelajaran. Dan menurut Glasser menyebutkan 4 komponen yang disebut sebagai components of psychology of introduction, yaitu 1. Analisis isi bidang studi, kedua ada diagnosis kemampuan awal siswa, ketiga ada proses pembelajaran, keempat adalah pengukuran hasil pembelajaran. Sedangkan menurut Reguler dan Merrill mengklarifikasikan menjadi 3 variabel, yaitu metode pembelajaran, kondisi pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Kedua, saya akan menjelaskan tentang bagian dari kondisi pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Kondisi pembelajaran adalah faktor yang mengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran yang tidak dapat dimanipulasi. Kondisi pembelajaran juga merupakan faktor yang memengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Regul dan Merrill mengelompokkan kondisi pembelajaran menjadi 3, yaitu mengelompokkan kondisi pembelajaran menjadi 3, yaitu pertama, tujuan dan karakteristik bidang studi mengacu kepada hasil pembelajaran yang diharapkan. Kedua, kendala dan karakteristik bidang studi berkaitan dengan tingkat kecermatan suatu media dalam menyampaikan pembelajaran. Ketiga, kemampuan khusus yang dimiliki oleh suatu media serta pengaruh motivasional yang mampu ditimbulkannya. Kendalanya adalah keterbatasan sumber-sumber seperti media, waktu, personalia, dan uang. Yang selanjutnya ada karakteristik siswa, merupakan aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi, belajar, dan kemampuan awal atau hasil belajar yang telah dimilikinya. Kemudian saya akan melanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu metode pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Penjelasannya yaitu metode pembelajaran adalah cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Metode pembelajaran dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran itu sendiri. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada strategi perorganisasian, kedua ada strategi penyampaian, ketiga ada strategi pengelolaan. Saya akan menjelaskan ke bagian pertama terlebih dahulu, yaitu strategi pengorganisasian. Strategi perorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran.
Mengorganisasi atau mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lain-lain yang setingkat dengan itu. Ke poin selanjutnya yaitu poin kedua, ada strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dan atau menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta didik. Sumber belajar merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. Yang poin selanjutnya yaitu poin ketiga adalah strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan variabel metode pembelajaran yang lain. Variabel strategi pengorganisasian dan penyampaian isi pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran dibedakan menjadi strategi pengorganisasian pada tingkat makro dan tingkat mikro. Baik, saya akan beralih ke poin selanjutnya yaitu ke bagian 4, ada hasil pembelajaran sebagai bagian dari variabel pembelajaran. Hasil pembelajaran mencakup semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran itu sendiri merupakan semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran. Sebagai kondisi yang berbeda, variabel hasil pembelajaran juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada keefektifan. Keefektifan merupakan pembelajaran diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Kedua ada efisien. Efisien sendiri merupakan pembelajaran yang diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga ada daya tarik. Daya tarik sendiri adalah merupakan pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Variabel kondisi dan metode adalah variabel bebas dan parameter kedua variabel ini berinteraksi untuk menghasilkan efek pada variabel hasil pembelajaran sebagai variabel tergantung. Efek ini bisa berupa efek yang sengaja dirancang karena itu merupakan efek yang diinginkan dan bisa juga berupa efek nyata sebagai hasil penggunaan metode pengajaran tertentu. Bila acuan pembelajaran adalah pada efek atau hasil pengajaran yang diinginkan, maka hasil ini harus ditetapkan lebih dulu sebelum menetapkan metode pembelajaran. Jadi, metode pembelajaran yang dipilih adalah metode yang optimal untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Langkah akan terbalik apabila acuan pengajaran adalah pada efek atau hasil pengajaran yang nyata. Metode pengajaran yang akan dipakai ditetapkan lebih dulu, kemudian guru mengamati hasil pengajaran sebagai akibat dari penggunaan metode itu di bawah kondisi pengajaran yang ada. Kemudian berdasarkan pendapat Regul dan Merrill tentang taksonomi variabel pembelajaran, khususnya variabel hasil pembelajaran, diperkuat oleh taksonomi Bloom dan kawan-kawan bahwa untuk mengukur hasil pengajaran dalam proses pembelajaran didasarkan pada tipe isi bidang studi yang diklarifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu yang pertama ada ranah kognitif, terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua itu ada ranah sikap yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik. Yang ketiga dan yang terakhir adalah ranah psikomotor, terdiri dari persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Mungkin demikian materi penjelasan tentang variabel pembelajaran yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.